Selamat siang anak-anak semua. Selamat siang. Selamat siang. Salam sejahtera dan juga tentunya salam sehat untuk kita semua. Mengkonfirmasi kehadiran melalui grup WA kelas kita. Sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita awali dengan doa. Link untuk pretest itu dalam bentuk CBT. Apa yang Anda lihat? Alan? Tangan yang mengeluarkan darah. Penting sekali darah itu bagi tubuh. Ini Untuk mengangkut oksigen makanan dalam tubuh. Jadi darah itu cairan yang terdapat dalam tubuh kita yang tersusun dari beberapa komponen ya, yang sebagai alat transportasi, sebagai alat pengangkut oksigen dan juga zat makanan di dalam tubuh. Kompetensi dasar yang mau kita pelajari pada kegiatan pembelajaran kali ini, silakan Anda baca pada slide itu. Indikator yang mau kita pelajari pada pertemuan kali ini, yang tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan pembelajaran model discovery learning. Peserta didik diharapkan untuk dapat menganalisis dan seterusnya. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran discovery learning. Nah, pembelajaran discovery learning atau DL itu adalah model pembelajaran penemuan, artinya bahwa melalui sintak atau langkah-langkah stimulasi, kemudian problem statement, data koleksi, data processing, verifikasi dan generalisasi, semua kegiatan ini dilakukan oleh siswa, ya, siswa sebagai student center. Melalui sintak-sintak ini nanti sebentar dalam LKPD Anda akan melalui tahapan-tahapan yang diharapkan bahwa Anda tetap menanamkan nilai-nilai karakter, bahwa Anda disiplin, tanggung jawab juga dalam kegiatan pembelajaran ini, dan juga harus jujur dalam menyelesaikan masalah ya. Selanjutnya Pak jelaskan sedikit tentang tahapan atau langkah-langkah yang mau Anda kerjakan pada kegiatan di LKPD. Bisa terlihat videonya? Belum, Pak. Untuk membantu Anda berpikir tentang video yang diamati tadi. Nah, coba perhatikan pada slide. Nah, itu kegiatan stimulusnya. Setelah stimulus, pada LKPD itu Anda akan masuk pada problem statement. Setelah kalian, anak-anak semua, mengamati video dan cerita singkat, cerita tentang anak yang diamati tadi, silahkan tuangkan dalam bentuk pertanyaan tentang masalah apa yang kalian temukan dari video dan cerita tersebut. Setelah itu, setelah kegiatan problem statement itu Anda masuk pada data koleksi atau mengumpulkan data. Di sini di LKPD itu Pak sudah siapkan tabel untuk karakteristik pembeda untuk setiap sel darah. Silahkan diberi tanda centang untuk sifat yang sesuai dengan karakteristik sel darah dan tanda stripe datar untuk yang tidak sesuai. Data processing atau Anda memproses data.
Data yang diproses di sini adalah data yang muncul dari pertanyaan tadi yang Anda umumkan dari stimulus tadi. Nah, pada tahapan ini silahkan Anda memverifikasi data yang tadi Anda sudah tabulasikan pada tabel. Setelah itu Anda membuat kesimpulan atau generalisasi. Setelah itu nanti kita leave dari room ini, setengah jam lagi kita masuk kembali untuk beberapa kelompok untuk presentasi. Untuk mengerjakan semua tahapan ini, mulai dari stimulus sampai dengan generalisasi, Anda diharapkan untuk aktif berdiskusi di dalam grup WA kelas, sehingga Pak bisa pantau dan juga Bapak Ibu guru observer bisa memantau aktivitas pembelajaran melalui grup. Baik, selamat siang semua, selamat bergabung kembali di ruang Zoom ini. Selanjutnya Pak persilahkan untuk setiap kelompok, silahkan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Sebelum itu Pak, coba kita relax sedikit. Ini kelihatan tegang sekali karena panas atau apa? Coba senyum. Kelihatan diskusinya bagaimana? Diskusi dalam kelompok berjalan? Jalan dengan baik. Oh iya, berjalan dengan baik. Selanjutnya waktu dan tempat, kesempatan dan untuk kelompok 1 silakan menyampaikan hasil kesimpulan daripada kegiatan pembelajaran yang ada di LKPD Anda. Silakan waktu dan tempat Pak, persilakan. Sit atau keping darah berperan penting dalam proses pembekuan darah. Selain itu juga pada penggumpalan darah. Kemudian hasil diskusi kelompok kami mengenai fungsi darah secara umum dan komponen-komponen penyusun darah. Baik, terima kasih untuk kelompok 1, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan kelompok 1 dulu. Kita berikan tepuk tangan kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Nah, yang berikut kita lanjut dulu. Kelompok berikut. Kelompok kedua, silakan. Leukosit memiliki inti sel, bersitoplasma granulosit, agranulosit, bentuk sel tidak tetap dan berwarna putih. Trombosit tidak memiliki inti sel, bentuk sel tidak tetap dan berukuran kecil. Sekian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Nah, hari ini kita belajar tentang komponen penyusun darah dan fungsinya bagi tubuh. Kita semua tahu bahwa di dalam tubuh kita terdapat cairan yang namanya darah. Gangguan pada komponen darah itu sendiri menyebabkan kondisi kesehatan kita ikut terganggu. Hemoglobin ini yang berfungsi untuk mengikat oksigen untuk disuplaikan atau dibawa kepada ke sel tubuh untuk kebutuhan metabolisme, juga mengikat oksigen untuk dibawa ke otak. Darah di dalam tubuh kita itu tersusun dari beberapa komponen, mulai dari plasma darah, ya, kemudian sel-sel darah. Sel-sel darah itu ada eritrosit atau sel darah merah yang fungsinya untuk mengikat oksigen, dan leukosit, ya, atau sel darah putih itu berfungsi untuk sebagai antibodi, ya. Trombosit ini berperan penting dalam proses pembekuan darah. Referensi untuk anak-anak semua silakan nanti Anda. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, untuk post testnya, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang ada, juga untuk doa sebagai penutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa mulai. Akhir, Pak ingatkan pulang sampai rumah setelah kegiatan ini silakan Anda baca-baca kembali materi yang sudah Pak bagikan. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak.